Silakan gunakan handfree. Jika kamu pemberani bukan penakut. Pengalaman menyeramkan di tempat saya bekerja di hotel di Kepulauan Bali. Saat Hari Raya Nyepi. Pada saat Hari Raya Nyepi di Bali, suasana di seluruh kota akan hening. Bahkan api dan listrik pun sebetulnya tidak boleh dinyalakan. Inilah kisah seseorang yang bisa melihat makhluk halus pada saat nyepi. Seingat saya sangat antusias waktu itu karena pengalaman pertama saya ngerayain nyepi di Bali. Mungkin sudah tidak tabu kalau kebudayaan di Bali itu masih kental dan melekat banget di masyarakatnya. Beberapa hari sebelum nyepi, sebagian staf di tempat kerja saya dipilih untuk stay atau menginap di hotel, karena harus menggantikan para staf yang beragama Hindu. Saya pun ditunjuk sebagai salah satu staf yang harus menginap di sana. 2 hari sebelum hari H, suasana mistisnya memang sudah terasa. Patung ogoh-ogoh yang dipajang di setiap banjar, membuat suasana makin menjadi kala itu. Bagi saya pribadi loh. Saya juga tidak begitu mengerti makna dari patung ogoh-ogoh itu melambangkan apa. Yang pasti mereka seram-seram. Bahkan di sehari sebelum hari H, saya pernah tidak balik pulang ke kosan gara-gara saya lihat ada makhluk yang menyeramkan yang berdiri di pintu gerbang rumah tempat saya kos. Lanjut cerita, saya waktu itu berjalan di koridor, terus dari ujung gang saya memperhatikan ada sesuatu yang berdiri. Saya kira mungkin itu patung ogoh-ogoh yang mau diarak. Wajahnya mirip buta kala. Anehnya semakin didekatin saya perhatiin perutnya kok kembang kempis. Dan tiba-tiba saja, muka si makhluk itu langsung mengarah ke saya. Jujur saya terkejut kaget, sedikit takut meskipun sudah terbiasa melihat makhluk-makhluk halus. Alasan kenapa saya tidak balik ke kosan karena si buta kalanya itu diam di tengah-tengah jalan. Meskipun saya bisa jalan menembusnya juga saya tidak mau karena takut. Kalaupun merem juga takut nabrak. Gara-gara kejadian itu, saya menginap di kosan teman saya. Dan paginya mulai bekerja sambil lihat-lihat kamar yang sudah disediakan oleh pimpinan saya, untuk para staf termasuk saya. Saya skip aja ceritanya. Langsung ke pas jam 6 maghrib waktu Indonesia bagian tengah. Seluruh bangunan tempat saya bekerja sudah ditutup pakai terpal. Diperintah semua lampu untuk dimatikan pun sudah dilakukan. Sambil mengamati situasi yang mulai gelap, saya lihat ada beberapa orang pecalang, polisi adat, yang patroli di daerah itu. Antara jam 6 sampai jam 10 malam, saya belum melihat hal yang menyeramkan. Paling cuma penghuni penunggu tempat kerja saya yang sudah saya sering lihat tiap hari. Ditambah situasi hotelnya yang masih ramai di dalam, walaupun semua tamu dan staf tidak berisik. Lewat jam 11 malam barulah mulai sepi. Semua gelap, setiap satu orang staf dikasih bekal satu lampu senter dan itu pun dilarang untuk sering-sering dinyalakan. Saya yang sudah selesai kerja ngerasa bosen banget di kamar. Waktu itu satu kamar diisi sama 4 orang staf. Akhirnya saya ajak salah satu teman saya, sebut aja Ujang, untuk ngajak jalan-jalan keluar keliling hotel. Ini bukan keluar area hotel ya, bisa-bisa ditimpuk batu saya. Baru buka pintu, dari arah lorong hotel aja sudah sampai kedengeran suara orang di kamar mandi. Saking sunyinya, Ujang tahu kalau saya rada sensitif dengan hal mistik, jadi dia merasa berani karena mungkin kalau ada apa-apa saya bisa mengatasi. Kami jalan-jalan di lorong tersebut sambil pakai senter yang tidak sering-sering dinyalain sampai si Ujang bilang, "Fas, kamu dengar suara cewek tidak?" Saya dengar suara cewek ketawa, padahal ini kan lorong area cowok. "Masa iya ada staf yang bawa cewek ke kamar?" ungkap si Ujang. "Mungkin aja, ini balik," kataku. "Lagian gelap begini mana ketahuan, atau mungkin itu memang suara dari tempat area staf cewek,"
Kamu tahu sendiri, suara orang di kamar mandi aja bisa terdengar, gurauan saya waktu itu. Karena saya mendengar suara-suara yang lebih dari si Ujang dengar waktu itu. Logisnya kalau nyepi di Bali, itu pasti benar-benar sepi dan sunyi. Nah ini yang saya dengar, malah ribut bukan main. Sudah kayak hari-hari biasa saja. Sampai akhirnya si Ujang, saya ajak ke bangunan atap yang konon kata para staf atau tamu kadang suka ada yang melihat penampakan. Oke, saya gambarin suasana di dalam bangunan atap ini. Di sini tempat menyimpan segala mesin, ruangannya tertutup dan juga pengap. Cuma mesin-mesin besar aja. Inilah inti dari permesinan buat mengoperasikan hotel. Karena tidak bakal ada yang mergokin, jadi saya nyalain aja lampu di situ, dan terkejut. Pas lampu nyala, tiba-tiba si Ujang loncat sambil berkata tidak sopan. Saya yang kaget gara-gara si Ujang, jadi ikut-ikutan berkata tidak sopan. Sambil gemeteran si Ujang tunjuk ke arah salah satu mesin dan di situ emang ada sesosok makhluk halus yang sangat menyeramkan. Rambutnya putih kotor dekil dan berantakan. Tangannya nekuk bentuk L ke lantai. Dan kakinya pendek, cuma pakai jubah dengan warna dasar putih kekuningan. Makhluk itu hanya membelakangi kami. Meskipun saya yakin kalau jin itu pasti tahu keberadaan kami berdua. Sambil berbisik-bisik si Ujang bilang sesuatu kalau itu hantu leak. Dalam hatiku menjawab, pengetahuan saya leak itu bukannya ilmu ya. Mungkin karena di pikiran si Ujang kalau leak itu makhluk yang nyeremin. Karena kasihan melihat si Ujang yang sudah sok keringat dingin, dan lemas ketakutan. Saya dan Ujang langsung balik badan tanpa suara. Perlahan pergi meninggalkan ruang mesin yang dihuni sesosok yang sangat menyeramkan bagi si Ujang. Setelah meninggalkan ruang mesin, saya dan Ujang pas di lorong hotel yang mau ke arah kamar kami. Di ujung saya lihat ada yang nyala-nyala. Saya tanya ke si Ujang, tapi dia tidak lihat apa-apa. Sambil marah-marah karena disangka saya mau menakut-nakutin Ujang. Suasana di lorong berisik banget. Saya coba zikir aja dalam hati. Dan saya melihat dan mendengar juga kalau si Ujang meramelek sambil berdoa. Lalu karena begitu penasaran sama yang nyala di ujung lorong, saya coba sorot dengan lampu senter. Dan terkejut kagetnya saya. Ternyata itu adalah makhluk yang di atas tadi. Kali ini dia melihat ke arah saya. Begitu seramnya wujud sosok yang menatapku. Seperti topeng leak, kurang lebih seperti itu bentuknya. Saking deg-degan dan berat merangkul si Ujang yang kelihatannya sudah lemas banget. Ditambah saya tidak berani untuk teriak-teriak karena nanti mengganggu penghuni hotel. Akhirnya saya tidak sadar kalau senter yang saya gunakan itu belum saya matikan. Waktu itu saya masih bertatapan dengan makhluk yang menyeramkan itu. Suasana pun menjadi tegang dan menakutkan bagiku dan Ujang. Dan sampai akhirnya, dari arah belakang ada yang menepuk pundakku. Saya dan Ujang pun begitu kagetnya, dan ku beranikan diri untuk menoleh melihat ke arah belakangku. Ternyata security yang menepuk pundakku, hanya ingin bilang, tolong matikan lampu senternya. Setelah saya matikan lampu senternya, belum juga lewat 3 detik itu security sudah menghilang. Kalaupun dia langsung pergi, pasti terdengar suara langkah kakinya. Tapi ini tidak terdengar sama sekali. Ujang temanku yang selama ini bersamaku, semakin menjadi ketakutannya dan pucat di situ. Akhirnya hanya bisa duduk saja. Dan akhirnya saya WhatsApp teman sekamar saya untuk membantu membawa Ujang ke kamar. Setelah berada di dalam kamar saya memberi air putih, yang didoakan sama teman saya, yang lebih mendalami ilmu kebatinan, dan ditenangkannya si Ujang. Setelah itu saya dan Ujang ditegur sama salah satu manajer hotel tempat saya bekerja. Kalian sih, suasana sakral seperti ini malah jalan-jalan, tegur manajerku.
Setelah kejadian itu, masih banyak hal-hal yang aneh yang saya alami selama seharian nginap bahkan sampai saya pulang ke kosan. Mungkin karena suasana yang sakral yang berlangsung lama, hanya ini yang saya ceritakan. Sekian, terima kasih. Jika saat ini kalian sedang sendirian, sadarlah bahwa kalian benar-benar tidak sendiri. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan cerita seram ini. Like, komen dan subscribe agar channel Mutahar Penakut bisa berkembang dan mensajikan cerita-cerita seram dan misteri lainnya. Terima kasih.